حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Dia itu disembah ini terlalu melampau. Tayyib. Faman ja'alal wajibal wujuda. Nah, sekarang apa keterkaitan antara ayat Nabi Ibrahim ini dengan apa? Dengan pembahasan terhadap apa? Orang-orang Jahmiyah. Maka barang siapa menjadikan Allah, yaitu zat yang wajib untuk ada, faman ja'alal wajibal wujudu, yang wajib ada, la yaqbalu litisafa bi sifatil kamalil madhkurah, bahwasanya Allah itu tidak menerima sifat-sifat kesempurnaan tadi, an yakuna kadzalik, sifat kesempurnaan yang disebutkan tadi, faqad ja'alahu min jinsil asnamil jamidah, berarti orang tadi menjadikan Allah itu sejenis dengan patung-patung yang menjadi benda mati itu. Dan ini adalah apa? Bantahan yang sangat kuat terhadap orang-orang Jahmiyah. Dan ini juga disebutkan dengan kalimat yang bagus oleh Imamul A'immah Ibnu Khuzaimah di dalam kitab beliau At-Tauhid, yaitu barang siapa mengingkari Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat, maha kaya dan seterusnya, berarti apa? Berarti dia menyamakan Allah Ta'ala dengan patung, yang mana itu adalah perkara yang diingkari oleh Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim mengingkari untuk apa? Zat yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak kaya ini dia disembah, padahal dia tidak mampu apa-apa dan tidak beruntung, tidak menguntungkan kita. Sementara orang Jahmiyah Tuhannya seperti itu, sesembahan mereka seperti itu. Menurut keyakinan mereka, dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak maha kaya, dan tidak pula apa? Memberikan keuntungan dan manfaat bagi hambanya. Berarti apa bedanya antara apa? Sesembahan Jahmiyah dengan sesembahan si Azar yang diingkari oleh Nabi Ibrahim itu? Tidak ada bedanya, sama-sama apa? Tidak punya sifat kesempurnaan. Dan juga kata Imam Ibnu Khuzaimah, seandainya sesembahan kita itu seperti yang diucapkan oleh orang Jahmiyah, tidak punya sifat kesempurnaan, tidak punya, yaitu tadi, yaitu maha melihat dan sebagainya, maka nanti Azar akan mengatakan, untuk apa engkau mencela Tuhanku? Tuhanmu juga sama, tidak mendengar, tidak melihat, tidak mencukupi engkau, kan sama. Nah, ini saya apa? Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti akidah yang diikuti oleh orang Jahmiyah, niscaya kita tidak akan mampu menghadapi siapa? Para penyembah patung. Mereka mengatakan sama-sama Tuhan kita nggak mampu mendengar itu, nggak mampu melihat dan seterusnya. Untuk apa mencela Tuhanku berarti? Ucapan orang-orang apa? Penyembah patung. Kemudian allati abahallahu wa aba abidiha, yang mana patung-patung tadi itu dicela oleh Allah Ta'ala. Kenapa patung tadi itu dicela? Karena apa? Dia punya terlalu banyak aib, yaitu tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Dan Allah juga telah mencela para penyembahnya. Untuk apa mereka itu menyembah sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Toha itu, afala yarawna alla yarju'u ilaihim qawla wala yamliku lahum darra wala naf'a, yaitu apakah mereka tidak melihat bahwasanya patung anak lembu itu dia tidak mampu untuk apa? Menjawab ucapan mereka. Itu menunjukkan bahwasanya yang tidak mampu berbicara dia tidak layak untuk disembah, dan tidak mampu untuk apa? Untuk mendengar, untuk memberikan manfaat ataupun untuk memberikan madarat. Baik, inilah yang disebutkan di sini bahwasanya Allah mencela patung-patung itu, seperti yang disebutkan di dalam surat Toha tadi itu. Kalau yang di dalam ayat ini tentunya apa? Nabi Ibrahim yang mencela, dan celaannya itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Qal wallahu subhanahu lam yadkur hadhihi nusus li mujarradi takriri sifatil kamal, bal dzakaraha li bayani annahu mustahiqu lil ibadah. Allah yang Maha Suci tidaklah menyebutkan nas-nas tadi, misalkan apa kisah Nabi Ibrahim itu, semata-mata untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan
bahwasanya ada sifat kesempurnaan dan sifat itu tidak ada pada patung. Bukan hanya itu. Tapi apa? Allah menyebutkan tadi untuk menjelaskan bahwasanya dirinya itulah yang berhak untuk apa? Disembah. Bukan yang lain, tapi Allah saja. Kalau patung-patung tadi tidak layak disembah, berarti apa? Allah lah yang layak disembah karena hanya Dia yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan tadi. Itulah yang diinginkan. Bukan hanya menyebutkan apa? Aibnya patung tadi, dan yang bagus adalah apa? Yang punya sifat kesempurnaan, sementara dirinya juga tidak punya. Bukan itu. Bahkan Allah yang punya, yang lain itu tidak punya. Kemudian disebutkan di sini dunama siwa, bukan yang lain. Hanya Dia yang berhak untuk disembah dengan apa? Dengan sebab Dia memiliki sifat kesempurnaan tadi, bukan yang lain. Dan ini menunjukkan ini yang diinginkan, bahwasanya apa? Yang memiliki sifat kesempurnaan Dia itu yang layak disembah. Fa afadal aslaini alladaini bihima yatimut tauhid. Maka ayat tadi dan juga kalimat-kalimat tadi atau penetapan tadi memberikan faedah dua prinsip, yang dengan dua prinsip ini menjadi sempurnalah tauhid. Wa huwa isbatu sifatil kamal. Prinsip yang pertama adalah ditetapkannya sifat kesempurnaan untuk Allah Ta'ala. Raddan ala ahli ta'til, sebagai bantahan terhadap orang-orang yang meniadakan apa itu sifat-sifat Allah. Wa bayanu annahul mustahiqu lil ibadah. Dan juga ayat ini memberikan penjelasan prinsip bahwasanya Allah itulah yang berhak untuk diibadahi. La ilaha illahu, tiada sembahan yang benar kecuali Dia. Raddan alal musyrikin, sebagai bantahan terhadap kaum musyrikin, yang seringkali dipahami oleh kaum muslimin kebanyakannya hanya yang kedua saja. Pengingkaran Nabi Ibrahim terhadap ayahnya ini hanya masalah apa? Tauhid uluhiyah saja. Jangan menyembah patung, tapi sembah Allah saja. Kebanyakan muslimin hanya paham ini. Mereka tidak paham bahwasanya sifat-sifat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mencukupi engkau sedikit pun, ini harusnya ditetapkan untuk apa? Untuk Allah Ta'ala. Kenapa kita berpindah? Yaitu kenapa manusia wajib berpindah dari menyembah patung kepada Allah? Karena Allah itu yang punya sifat-sifat ini. Sebagaimana Allah punya sifat ini, Allah punya sifat-sifat yang lain yang sempurna juga. Ini yang kebanyakan muslimin tidak memahami sampai situ. Bahkan apa? Sekedar yang pertama pun pemahamannya tidak sempurna. Kenyataannya apa? Masih banyak yang mereka memperlakukan yang selain Allah itu bagaikan apa? Bagaikan Allah Ta'ala. Yaitu mereka merunduknya kepada Allah, kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah, minta dihilangkan penyakit kepada selain Allah. Dan juga apa? Minta ini dan minta itu dan seterusnya, minta kesembuhan juga kepada selain Allah. Mereka lalai terhadap konsekuensi dari pemahaman dari ayat yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim tadi. Bahkan apa? Sebagian dari mereka masih menyembah patung-patung. Ini aneh sekali. Patung boleh jadi patung betul-betul bentuknya adalah patung, atau gambar wali songo, atau gambar apa itu para wali-wali orang-orang Syiah itu, yang mereka meyakini bahwasanya ini adalah apa? Adalah nas mereka adalah nas yang maksum. Sama orang Sufi dengan orang Syiah sama, yaitu mereka mengagungkan gambar-gambar. Kalau mampu membuat patung, mereka akan membuat patung itu. Demikian pula apa? Yang dia itu adalah apa? Berupa bangunan-bangunan keramat, atau yaitu apa namanya itu? Batu nisan yang diukir indah, itu semua adalah patung. Manakala apa? Mereka mengagungkannya, bagaikan mengagungkan zat yang disembah. Baik, selesai dari Majmu'ul Fatawa yang ketiga, muka surat 30. Ini diambil dari kalam Syekhul Islam. Iya, di atas sudah ada tulisannya itu ya, kalam Syekhul Islam. Baik. Qala Allah Ta'ala wa qauluhu innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Syekh Abdul Aziz, dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tahu sementara kalian tidak tahu. Ya'lamu annahu la mithla lahu wa la nidda. Bahwasanya, dan Allah itu yang tahu bahwasanya tidak ada yang semisal dengan Dia dan tidak ada yang setanding dengan Dia. Wa annahul ilahul haq, dan bahwasanya hanya Allah itulah sesembahan yang benar. La ilaha ghairuh, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Wa antum bijahlikum tusyrikuna bihi ghairah,
Sementara kalian dengan sebab kebodohan kalian menyekutukan yang lain dengan Allah. Minal ausani wal andadi wa tushbihunaha bih, yaitu berupa berhala-berhala, tandingan dan tandingan-tandingan, kalian menyerupakan mereka tadi dengan Allah. Qauluhu qul innama harrama. Oh, ini kita masuk ayat baru, kita baca sedikit di bagian atas. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan wahai Rasulullah, Rabbku itu hanyalah mengharamkan perkara-perkara yang keji, yang nampak dan yang tidak nampak. Wal isma wal baghya bi ghairil haq, mengharamkan dosa dan mengharamkan yaitu sikap melampaui batas tanpa alasan yang benar. Dan ini adalah apa? Sifatun kasyifah, yaitu yang namanya baghyun pasti dia bi ghairil haq. Segala sikap melampaui batas atau kezaliman itu pasti adalah apa? Bukan sesuatu yang benar. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan Allah dan Rabbku itu melarang untuk kalian menyekutukan dengan Allah sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan dalil tentangnya. Dan sama sekali memang tidak ada dalil yang mendukung seseorang untuk berbuat syirik. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Rabbku melarang untuk kalian berbicara atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Ini yang diinginkan sekarang, yaitu pembicaraan masalah asma wa sifat, pembicaraan masalah zat-zat Allah, juga perbuatan-perbuatan Allah, itu kita harus ikut dalil, bukan ikut apa? Ucapan-ucapan orang yang tidak kenal Allah. Seperti apa? Orang-orang Yunani, mereka tidak kenal Allah. Bagaimana kita kemudian mengikuti ajaran mereka untuk mengenal Allah? Faqidus syai' la yu'ti. Yang tidak punya sesuatu tidak mungkin dia memberikan. Baik. Qala Syekh Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu qul ya Muhammad. Katakan wahai Muhammad. Fa fihi dalilun ala anna al-Qur'an kalamullah. Di sini ada dalil bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Laisa kalama Muhammad, bukan ucapan Nabi Muhammad, wala ghairih, bukan pula ucapan selain Nabi Muhammad. Tapi ini adalah apa? Allah yang berfirman, Nabi Muhammad cuma menyampaikan. Ini bukan ucapan Nabi Muhammad pribadi, tetapi apa? Beliau sekedar penyampai kalamullah. Wa inna Muhammad alaihi salatu wassalam muballighun li kalamillah. Nabi Muhammad SAW hanyalah sebagai penyampai dari kalamullah. Qauluhu innama adatu hasar, namanya makafah yang menghalangi amalan inna, yaitu dia adalah alat pembatasan, tusbitul madhkur wa tanfi ma siwah, yaitu dia menetapkan apa yang disebutkan dan dia meniadakan yang tidak disebutkan. Ini namanya adatul hasar. Qauluhu harrama ay ja'alahu haraman, menjadikan benda tadi itu sesuatu yang diharamkan. Wa mana aminhu, melarang dari perbuatan itu. Wal haramu syar'an, perkara haram secara syariat adalah huwa ma asbata atau usbita ya. Oh awan, ini salah dia. Ma usiba tarikuhu, ini yang betul, maksudnya kalimat yang betul. Ma usiba tarikuh, orang yang meninggalkannya itu akan mendapatkan pahala. Wa uqiba fa'iluh, orang yang melakukannya dia akan mendapatkan hukuman. Jadi bukan usbita tapi usiba. Ya. Yang namanya perkara yang haram adalah perkara yang barang siapa dia itu meninggalkannya dia akan dapat pahala. Barang siapa mengerjakannya maka dia akan mendapatkan dosa. Hanya saja definisi ini adalah definisi orang-orang Mu'tazilah. Tapi kenapa beliau pakai? Karena kebanyakan kitab-kitab usul fikih memang diambilnya adalah apa? Dari orang-orang Mu'tazilah. Dan ini kesalahan orang yang mengambil tentunya. Karena para ulama Ahlussunnah sudah menulis juga, walaupun tidak sebanyak orang-orang Mu'tazilah yang banyak bicara, banyak menulis, tapi untuk menyesatkan umat. Ahlussunnah kalimatnya sedikit, ucapannya sedikit, tetapi bermanfaat. Maka yang betul adalah apa? Bukan ma usiba tariku wa uqiba fa'iluh, tapi yang namanya sesuatu yang haram adalah apa? Manaha anhu syari' nahyan laziman, yaitu ala wajhi al-ilzam, yaitu yang namanya sesuatu yang haram adalah perkara yang dilarang oleh sang pembuat syariat dengan pelarangan yang sampai tingkat apa? Wajib. Wajib untuk apa? Ditinggalkan. Ala wajhil ilzam, yaitu mengharuskan. Ini harus ditinggalkan.
Tayyib. Kenapa kita mengatakan bahwasanya apa yang ditulis oleh sang pensyarah ini dia itu adalah apa? Adalah definisi dari orang Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah mereka memiliki akidah apa itu? Yaitu Allah Ta'ala wajib menghukum orang yang berbuat maksiat dan Allah wajib untuk memberikan pahala bagi orang yang berbuat ketaatan. Makanya definisi haram adalah seakan-akan dia memastikan di sini orang yang meninggalkan maka dia dapat pahala. Orang yang mengerjakan dia dapat dosa. Padahal belum tentu itu terjadi. Berapa banyak orang yang meninggalkan keharaman, yaitu apa? Ternyata dia tidak mendapatkan pahala. Orang yang melakukan keharaman dia tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Karena semuanya kembali kepada kehendak Allah. Boleh jadi dia itu apa? Dia belum dihukum, kemudian apa? Dia dapat taufik untuk bertobat, tidak jadi dihukum. Maka bagaimana kita memastikan dia itu dihukum? Belum tentu dia dihukum. Begitu pula berapa banyak orang yang meninggalkan yang haram tapi nggak dapat pahala. Kenapa? Karena dia riya, atau karena setelah dia melakukan itu dia melakukan perkara-perkara yang menggugurkan seluruh amalan dia dan sebagainya. Jadi tidak ada yang namanya kewajiban. Allah wajib memberikan pahala bagi orang yang meninggalkan maksiat. Ini belum tentu. Tapi kembalinya kepada kehendak Allah. Kembalinya kepada apa? Izin dari Allah Ta'ala. Tidak boleh kita memastikan untuk Allah begini dan begitu tanpa dalil. Makanya yang betul, definisi perkara yang haram adalah apa? Sesuatu yang dilarang oleh sang pembuat syariat dengan larangan yang bersifat harus. Manaha anhu syari' ala wajhil ilzam. Itulah definisi haram yang sebenarnya. Ini definisi yang istilahnya apa? Definisi yang hakiki. Adapun definisi yang disebutkan sang penulis ini istilahnya adalah apa? Adalah ta'rifun simari, yaitu buahnya. Buahnya adalah apa? Orangnya dihukum kalau dia menjalankan maksiat tadi, dan orangnya dapat pahala kalau dia meninggalkan maksiat tadi. Sementara buahnya itu belum tentu, karena itu terserah Allah Ta'ala. Maka sebagian ulama mereka membuat perbaikan, yaitu bukan usiba tarikuh, tapi apa? Yastahiqus sawab tarikuh. Orang yang meninggalkan perkara yang haram, dia berhak untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Apakah dia pasti dapat pahala? Belum tentu, tapi dia berhak. Siapa yang memberikan hak? Allah Ta'ala. Ini definisi yang lebih selamat. Yaitu apa? Kalau ingin menyamakan dengan mereka, tapi kita tambahi dengan yastahiqu. Demikian pula apa? Wa yastahiqul uqubah fa'iluh. Orang yang mengerjakan maksiat, dia berhak dihukum. Apakah kenyataannya dia dihukum? Tidak. Yaitu belum tentu. Maka jangan kita mengatakan uqiba menjadi apa? Seakan-akan dia sudah pasti dengan fi'il mudhari yang mabni majhul semacam ini. Tapi apa? Yastahiq, dia berhak. Ini lebih selamat. Baik, selesai pembahasan definisi haram. Wa bimaknahu, dan yang semakna dengan haram adalah al-mahdzur, sesuatu yang terlarang. Al-mamnu, sesuatu yang dicegah. Dicegah dan ditegah. Ini semuanya kembali ke makna yang sama. Baik, adapun kelanjutannya besok insyaallah wallahu taala a'lam.